Sumber Daya Alam yang disusun oleh Asri Ratnadewi, SPD dari SMP 9 Dumai Riau. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia, baik berupa benda mati abiotik maupun benda hidup biotik yang berada di bumi. Jenis-jenis sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Yang kedua, berdasarkan materi. Yang ketiga, berdasarkan habitat. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang dikenal dengan renewable resource. Sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu cepat dan tidak habis, contohnya tumbuhan, hewan, air, dan udara. Namun demikian, sumber daya alam ini akan habis dan punah apabila tidak terkendalikan dalam pemanfaatannya. Faktanya, banyak tumbuhan dan hewan yang punah karena ulah manusia. Yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau yang dikenal dengan unrenewable resource. Sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dan waktunya yang lama, jutaan bahkan ratusan juta tahun untuk memperbaharuinya. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan habitat. Ada dua, yaitu terrestris atau daratan, yaitu aquatic perairan. Terrestris yaitu berhubungan dengan tanah, contohnya perhutanan, perkebunan, pertambangan. Sedangkan aquatic berhubungan dengan air, seperti laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan hewani yang berasal dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem yang dikenal dengan flora dan fauna. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan atau diolah kembali seperti air, angin, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam hutan Indonesia. Potensi sumber daya hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia berdasarkan Kementerian Kehutanan 2011. Luasan hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami penurunan karena terjadinya alih fungsi untuk pertanian dan permukiman. Manfaat hutan yaitu 1. Menyimpan air hujan, 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna, 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, 4. Menghasilkan ekosistem dan menyerap karbon dioksida, 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hasil hutan yang dimanfaatkan berupa kayu dan non-kayu. Hasil hutan non-kayu adalah buah-buahan, getah, dan resin, madu, rotan, terpentin, minyak kayu putih, damar, sagu, setra, dan lain-lainnya. Hasil hutan berupa kayu ada dua, berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Selanjutnya yaitu hutan konservasi, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi dalam bentuk tanaman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, dan taman hutan rakyat atau tahura. Selanjutnya itu hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya itu jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan jenis tanamannya, yaitu hutan homogen sejenis, yaitu hutan yang arealnya lebih 75% ditutupi oleh jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus. Sedangkan hutan heterogen yaitu campuran, yaitu hutan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan. Selanjutnya jenis hutan di Indonesia. Yang pertama itu hujan tropis, yaitu adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dengan
curah hujan yang sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat kaya akan flora dan fauna. Hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan hutan muson atau yang dikenal dengan hutan musim yang terjadi biasanya pada musim kemarau sehingga mengakibatkan gugurnya daun-daunnya pada hutan. Biasanya terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Selanjutnya itu jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan terbentuknya. Yang pertama hutan alam, yaitu suatu lapangan yang bertumbuhnya pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alami hayati beserta alam lingkungannya. Sedangkan hutan buatan disebut hutan tanaman, yaitu hutan yang terbentuk karena campur tangan manusia. Selanjutnya itu potensi sumber daya alam tambang Indonesia yang terbagi atas 3, yaitu bahan galian energi. Bahan galian energi merupakan bahan galian yang dimanfaatkan untuk energi, misalnya batu bara dan minyak bumi. Sedangkan bahan galian logam merupakan bahan galian bersifat material atau sebuah unsur senyawa atau panduan yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik, misalnya timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, seng, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan galian industri merupakan bahan galian yang dimanfaatkan untuk industri seperti asbes, aspal, bentonit, batu gamping, dolomit, diatom, gypsum, halit, talc, kaolin, zeolit, dan trust. Selanjutnya penggolongan bahan-bahan galian, yaitu bahan tambang berdasarkan strategis, yang dimana untuk mempertahankan keamanan serta berekonomian negara. Bahan galian vital berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Ini merupakan persebaran potensi sumber daya tambang. Selanjutnya, potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan kelautan Indonesia terbagi atas 3, yaitu potensi perikanan. Potensi sumber daya perikanan tersebar di perairan Indonesia dan perairan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Potensi pengembangan budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut. Selanjutnya potensi hutan mangrove, yaitu hutan mangrove adalah jenis-jenis hutan yang berada di daerah pasang surut air laut dan muara dan sungai. Umumnya hutan mangrove berkembang biak dengan baik di pantai, muara sungai, atau laguna. Sedangkan potensi terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral tersebut membentuk karang. Karena regaya menghayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga sangat tinggi di dunia. Fungsi hutan mangrove pertama yaitu fungsi ekologi. Ada sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua yaitu melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang ketiga, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bersifat ekonomis seperti udang dan jenis ikan lainnya. Fungsi ekonomis yaitu pertama menghasilkan bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuatan kertas. Yang kedua, bahan bangunan atau fondasi gedung bertingkat. Yang ketiga, sumber makanan dan obat-obatan. Yang keempat, sebagai wisata. Selanjutnya, manfaat terumbu karang. Yang pertama itu manfaat secara ekonomi adalah dalam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya sebagai habitat dan sumber makanan bagi jenis makhluk hidup di laut, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi dengan tingginya keanekaragaman yang ada di dalamnya. Ini menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies yang ditemukan memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Dan sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya pada ekosistem hutan bakau, dan juga melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan yang dapat menyebabkan abrasi pantai dan kerusakan sekitarnya.
yaitu yang kedua itu fungsi ekonomi. Yang pertama sebagai sumber perikanan dan sumber obat, karena yang kedua karena keindahannya yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini dapat dijadikan objek wisata. Yang ketiga, masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang seperti rumput laut, udang, dan ikan, yang dimana sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Yang keempat yaitu berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut juga dapat dimanfaatkan sebagai bibit budidaya. Sekian presentasi saya, terima kasih.